Pemirsa, 12 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar Valor dan Freedom dinyatakan positif COVID-19. Kini seluruh ABK dievakuasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Setelah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK pesiar Valor dan Freedom jalani rapid test. Ditemukan 12 WNI ternyata positif COVID-19. Seluruh ABK pun dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kebayoran untuk pemeriksaan ulang. Nantinya mereka akan diisolasi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Selain 211 WNI, ada juga 1 ABK WNA dari Ukraina dan 1 ABK WNA dari India. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat lebih dari 3 juta tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat penyebaran virus corona. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah merefocusing anggaran kementerian untuk penanganan COVID-19 sebesar 3,1 triliun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meninjau Balai Latihan Kerja di Lembang, Bandung Barat, dan Balai Peningkatan Produktivitas untuk menggelar berbagai pelatihan tanggap COVID-19 sebagai upaya mitigasi dampak wabah. Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan beberapa program pelatihan yang khusus untuk membantu penanganan COVID-19, diantaranya pelatihan memasak, pembuatan baju APD, masker, pelindung wajah, hingga cairan hand sanitizer. Ida Fauziah mengatakan Kementerian Tenaga Kerja saat ini akan fokus terhadap penanganan COVID-19. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan itu di-refocusing 3,1 triliun rupiah dengan menggelar sejumlah program keahlian untuk orang-orang yang terdampak PHK. Sebanyak 3 juta lebih orang di Indonesia di PHK dan dirumahkan, terutama yang terpuruk di sektor pariwisata. 3,1 triliun setelah direfocusing, dan ada lagi program yang ada di Bina Pemta. Jadi memang seluruh program kegiatan memang kita fokuskan pada penanganan COVID-19. Jadi pelatihan pun tidak variatif lagi. Jadi memang pelatihan bikin APD, sekaligus dia membuat APD, sekaligus kita bisa sumbangkan kepada rumah sakit. Seorang warga negara Cina di Kendari, Sulawesi Tenggara diduga memakai KTP palsu dengan mengubah identitasnya. Kasus dugaan kepemilikan KTP palsu tersebut beredar viral di media sosial. Pihak Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara menyelidiki kasus KTP palsu milik WNA asal Cina yang bekerja di perusahaan tambang nikel Konawe Utara. WNA yang bernama asli Mr. Wong mengubah identitasnya dengan nama Wawan Saputra Razak, jenis kelamin pria, dan lahir di Provinsi Shaanxi pada tahun 1964, serta beralamat di Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Di panggilan pertama saat ini, Mr. Wong tidak dapat menghadiri panggilan pihak kepolisian dengan alasan tempat ia berada saat ini di Kabupaten Konawe Utara tengah dilakukan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 sehingga tidak dibolehkan untuk meninggalkan tempat. Rencananya Polda Sultra akan kembali memanggil Mr. Wong pada Rabu mendatang. Jadi kronologisnya adalah Babinsa dari Kodim di Konawe Utara melakukan pendataan orang asing. Pada saat dilakukan pendataan, bersangkutan berinisial W menunjukkan sebuah KTP Indonesia atas nama W, sehingga oleh pelapor dilaporkan ke Polda Sultra. Saat ini Ditreskrimum Polda Sultra telah memeriksa beberapa saksi dan juga melakukan pengecekan di Dinas Catatan Sipil Kota Kendari, di mana KTP yang dimiliki Mr. Wong tidak terdaftar. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga yang terendam banjir di salah satu perumahan di Cilegon, Banten dievakuasi polisi menggunakan perahu karet. Mereka terpaksa dievakuasi lantaran banjir belum surut dan kondisi cuaca masih tidak bersahabat. Hati-hati nanti setelah di tempat pengungsian ya. Petugas gabungan polisi TNI menarik
perahu karet yang memuat sejumlah warga yang diantaranya merupakan ibu-ibu dan juga anak bayi dari sebuah komplek perumahan di Cilegon, Banten. Mereka dievakuasi petugas lantaran banjir belum surut. Dan untuk sementara, warga yang sudah dievakuasi akan diungsikan ke tempat sanak keluarga yang tidak terkena banjir sebelum nantinya disiapkan tenda pengungsian darurat oleh pemerintah setempat. Ada 258 rumah warga terendam banjir di wilayah ini. Jadi kita bersama dari TNI dan dari kelurahan, saya sengaja sekarang melaksanakan kegiatan patroli ya. Karena tadi sore kita langsung melaksanakan evakuasi korban ya, anak dan ibu-ibu yang langsung saya bawa ke tempat pengungsian sanak saudaranya dulu ya, yang ada sementara. Ya, dari pemerintahan nanti akan disiapkan tempat sekolahan, terus tempat fasilitas lain yang bisa dipakai untuk kegiatan untuk pengungsian ini. Aksi YouTuber Ferdian Paleka yang memberi bingkisan sampah kepada transpuan menuai kecaman dari berbagai pihak. Satu teman pelaku ditangkap polisi karena diduga melanggar Undang-Undang ITE dan kini Ferdian juga diburu polisi. Polisi menangkap satu orang rekan YouTuber Ferdian Paleka yang membuat konten memberikan bingkisan sembako namun berisi batu dan sampah kepada waria di Jalan Raya Bandung, Jawa Barat. Jadi dari 3 yang terindikasi ada di dalam video tersebut, baru 1 yang bisa kita amankan. Untuk yang 2 orang masih dalam upaya kami untuk pengungkapan atau penangkapan. Tadi pagi kita sudah cross check, kita lakukan upaya penangkapan di rumah yang bersangkutan memang tidak ada. Namun demikian kita akan berupaya semaksimal mungkin. Sebelumnya komunitas transgender telah melaporkan aksi Ferdian Paleka dan rekan-rekannya ke Polrestabes Bandung. Aksi tak terpuji Ferdian Paleka dan teman-temannya viral setelah videonya diunggah ke kanal YouTube dan menuai kecaman di dunia maya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan rumah Ferdian Paleka digeruduk warga dan didatangi polisi, namun Ferdian tidak ada di rumah. Alih-alih meminta maaf, Ferdian Paleka kembali membuat kontroversi setelah merilis permintaan maaf bohongnya di akun Instagram. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Polisi kini masih mencari Ferdian Paleka karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 6 pencuri kendaraan bermotor dibekuk petugas kepolisian Resort Jakarta Timur sore tadi. 2 diantaranya tewas lantaran melawan. Sementara aksi pencurian kendaraan kembali terekam kamera pengawas di stasiun pengisian bahan bakar Cilincing, Jakarta Utara. Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Timur menangkap 6 pelaku spesialis curanmor yang kerap beraksi di sejumlah tempat di wilayah Jakarta Timur pada Senin sore. 6 pelaku tersebut kerap beraksi dengan memanfaatkan situasi PSBB yang sepi dari aktivitas warga. Dari 6 pelaku yang diamankan, 2 diantaranya tewas lantaran melawan saat hendak ditangkap. Salah seorang pelaku yang tewas merupakan narapidana yang baru saja bebas dari penjara usai mendapat program asimilasi. Tim Buser sedang melakukan patroli, melihat ada pelaku sedang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dan langsung dilakukan pengejaran, akhirnya pelaku dapat diamankan. Dengan barang bukti, kendaraan roda 2, dan alat untuk melakukan pencurian. Sementara aksi pencurian kendaraan kembali terjadi di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Aksi ini terekam kamera pengawas yang menunjukkan pelakunya 2 orang. 1 orang sedang mengutak-atik sepeda motor yang akan dicuri, sementara 1 pelaku lainnya menunggu di sepeda motor dan mengawasi keadaan. Menurut pengelola SPBU, aksi pidana curanmor ini terjadi pada Sabtu kemarin.
Korban seorang wanita pengemudi ojek online yang tinggal di wilayah Salemba. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bercorak warna-warni dan payung seperti di Masjid Nabawi menjadi ciri khas Masjid Agung Tuban. Kami hadirkan informasi selengkapnya di Hikmah Ramadan sesaat lagi.